Bab 51. Hotel Steven yang baru dibuka berada di zona pengembangan Aurus Hill City. Zona pengembangan jauh dari perkotaan, dan tanahnya luas dan penduduknya jarang. Charlie sedikit bertanya-tanya mengapa Steven memilih membuka hotel di sini. Namun, saya mendengar dari Claire bahwa beberapa perusahaan manufaktur besar telah menetap di zona pengembangan baru-baru ini, termasuk perusahaan besar seperti Foxconn, yang akan segera berfungsi. Jadi Steven sebenarnya sangat bijaksana untuk membuka restoran di sini sekarang. Restoran Steven, di pinggir jalan baru yang lebar, tampaknya cukup besar, dengan 2 lantai di atas dan di bawah. Nama restorannya adalah ULA Restaurant, dan tampaknya memiliki konsepsi artistik. Ketika Charlie mengemudikan mobil ke pintu hotel, sudah ada sederetan mobil yang diparkir di pintu, dan beberapa orang berdiri di depan mobil BMW emas sambil merokok dan mengobrol. Charlie mengenal orang-orang ini, mereka semua adalah teman sekelas di universitas sebelumnya, tetapi orang-orang ini tidak berteman dengannya. Orang yang dikepalai oleh Charlie masih ingat bahwa namanya adalah Gerald White, yang merupakan generasi kedua yang relatif terkenal kaya di kelasnya saat itu. Dia selalu memikirkan Claire, tapi Claire tidak melihatnya sama sekali. Kali ini, Gerald bersandar di mobil BMW emas dan menerima pujian dari teman-teman sekelasnya. Beberapa teman sekelas pria mengomentari sedan BMW yang baru dibelinya dan berseru, "Brother Gerald, Anda benar-benar seorang pemenang dalam hidup. Anda mengendarai mobil yang mahal, namun Anda baru saja lulus. BMW. Sepertinya BMW 540, bukan? 5 seri teratas." Gerald tertawa dan berkata, "Oh, 540, tidak lebih dari 700,000 atau 800,000 saja. Aku menghapusnya. 540. Ini adalah mobil impor termahal di seri 5. Hei, saya ingin membeli 200,000 BMW 1 series, tapi uang muka saya bahkan belum dibayar. Ini jauh lebih buruk daripada lepas landas. Brother Gerald, mobil Anda pasti sangat bertenaga, bukan?" Gerald tersenyum dan berkata, "Untungnya, tidak apa-apa. Pilihannya relatif kuat. Umumnya, Anda tidak bisa bertemu lawan di jalan. Itu mengagumkan. Kalau saja saya bisa memiliki mobil BMW. Pacar saya mengira saya tidak mampu membeli mobil, dan ini sangat menjengkelkan." Saat ini, seseorang dengan mata tajam melihat BMW lain datang dan berkata dengan heran, "Oh, apakah BMW ini juga milik salah satu teman sekelas kita? Oh, rumput saya. Bukankah ini karpet Charlie yang bau?" Sepertinya Claire sedang duduk di kopilot. Sial, pria yang makan sisa ini juga mengendarai BMW. Pasti itu benar Claire. Gerald juga melihat Charlie di dalam mobil dan berkata dengan ekspresi muram, "Ternyata sampah ini. Sial, dia sangat beruntung." Saat ini seseorang bertanya, "Hei, BMW seri mana yang dia kendarai?" Pada saat ini, Charlie mengemudikan mobil di dekatnya, lalu berbalik dan memarkirnya di tempat parkir. Gerald melirik 520 di label ekor, dan tiba-tiba tersenyum menghina, "Potong, 520, versi pengemis paling rendah dari seri 5, hanya wajah yang bengkak. Siapapun bisa membeli model ini." Orang di sebelahnya segera mengangguk dan berkata, "Brother Gerald, Anda memiliki 5 seri teratas, dia memiliki 5 seri termurah, apakah itu jauh lebih buruk dari Anda?" Gerald mendengus dingin, "Aku bisa membeli keduanya." Brother Gerald luar biasa. Pada saat ini, Charlie menghentikan mobilnya, Claire dan Elsa berjalan pergi lebih dulu. Beberapa anak laki-laki segera melihat lurus, dan menyapa mereka dengan segerombolan, "Oh, 2 bunga emas di kelas kita ada di sini bersama." Bab 52. Claire dan Elsa menyapa semua orang dengan sopan. Gerald memandang Claire, yang sekarang lebih cantik dan mengharukan, dan hatinya sangat tidak seimbang. Kenapa? Ketika dia masih kuliah, dia dengan putus asa mengejar Claire, tapi dia mengabaikannya. Sekarang, dia benar-benar menikah dengan menantu laki-laki yang tinggal dan sampah yang makan sisa makanan. Tuhan benar-benar buta. Memikirkan hal ini, dia mencibir, "Oh, Charlie, perlakuanmu sepertinya sangat baik ketika kamu bergabung dengan rumah Claire. Anda semua ada di BMW.
Apakah Claire membelinya? Anda benar-benar mendapat jalan pintas dalam hidup ini. Anda adalah panutan. Ekspresi Claire sedikit tidak senang saat mendengar ini. Elsa di samping langsung berkata, "Geralt, kamu salah, mobil ini tidak dibeli oleh Claire, dibeli oleh Charlie sendiri." Oh. Geralt meringkuk bibirnya, luar biasa, semua di BMW seri 5. Setelah selesai berbicara, dia dengan sengaja memprovokasi Charlie. "Saya katakan, Charlie, tidak ada mobil di zona pengembangan, dan jalan masuknya lebar dan lurus. Bagaimana kalau kita berdua berkendara lebih cepat dari yang lain?" Charlie mengerutkan kening, melihat hati Geralt sedikit merajuk. Apa yang bisa dia lakukan untuk merepotkanku? Saya tidak berteman dengannya. Lagi pula, mobil siapa yang lebih cepat dariku? Saya adalah BMW 760, model BMW termahal dan tercepat. Dibandingkan, sepertinya saya menindas seorang anak. Geralt mengira dia ketakutan. Sontak mencibir, "Oh, ku bilang Charlie, kenapa kamu masih sama seperti saat kamu kuliah? Apa yang Anda takutkan? Apakah Anda enggan menanggung biaya bensin? Bukan masalah besar, saya hanya akan menambahkan 1 tangki bensin untuk Anda." Elsa memprotes dengan sedikit ketidakpuasan, "Hei, Geralt, apa maksudmu? Mobil Anda adalah BMW 540, dan Charlie adalah 520. Kekuatannya berbeda untuk beberapa tingkatan. Apakah itu berjalan lebih cepat daripada orang lain? Apakah menurut Anda itu adil?" Geralt mengangkat bahu, mobil ini sangat bergantung pada teknologinya. Mobil yang bagus tidak serta-merta berarti melaju kencang, tapi juga bergantung pada teknologi dan keberanian. Saya tidak tahu apakah Charlie memiliki keberanian untuk bersaing. Kalau begitu lupakan saja, Charlie tidak pernah naik panggung, semua orang tahu. Beberapa orang di sebelahnya langsung mengiyakan, "Benar, katakan saja kalau takut, jangan malu." Charlie tidak marah dan tertawa dan berkata, "Geralt, tidak ada bandingannya, tapi kita tidak bisa membandingkan dengan mulut begitu saja. Lebih baik mengangguk saja, atau lebih membosankan." "Baik." Geralt khawatir Charlie tidak tertipu. Tiba-tiba dia mendengar bahwa dia menyebutkannya sendiri. Dia segera percaya bahwa dia sedang sekarat, dan berseru, "Nah, jika ada yang kalah, dia akan berlutut di tanah dan bersujud kepada pihak lain. Bagaimana menurut Anda?" Charlie menggelengkan kepalanya, "Semuanya sudah dewasa, jangan bermain kekanak-kanakan." Pada saat ini, Stephen, yang mengenakan setelan jas, berjalan keluar dengan sepiring besar petasan, dan ketika dia melihat Charlie datang, dia segera melangkah maju dan berkata dengan penuh semangat, "Oh, Charlie, kamu di sini." Charlie mengangguk, tersenyum padanya, dan berkata, "Selamat atas pembukaan toko barumu, Stephen." Stephen tersenyum dan berkata, "Terima kasih, saudara." Geralt berkata dengan dingin saat ini, "Charlie, jangan ubah topik pembicaraan, katakan padaku, warna apa yang menurutmu cocok?" Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa? Apa yang sedang kamu lakukan?" Charlie tersenyum sedikit, melihat sepiring besar petasan di tangannya, dan bertanya kepadanya, "Stephen, seberapa keras petasanmu?" 30.000 dering. Stephen tersenyum, "Meriam ini tidak murah, warnanya merah di seluruh lantai, lebih dari 600. Charlie mengangguk, dan berkata kepada Geralt, "Mari kita bandingkan, dan siapapun yang kalah akan meletakkan petasan ini di mobilnya untuk meledak, bagaimana menurutmu?" Bab 53. Ketika Geralt mendengar ini, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Mobilnya sendiri 540, Charlie 520, meski kelelahan, dia tidak bisa menang. Dia berani mempertaruhkan taruhan sebesar itu dengan dirinya sendiri. Petasan 30.000 cincin dibakar di dalam mobil, dan mobil ini juga mengerikan. Pada dasarnya, interior, jok, dan konsol akan berantakan. Karena Charlie mencari kematian sendiri, itu benar-benar memberinya kesempatan bagus untuk mempermalukannya. Oleh karena itu, Geralt mengangguk hampir tanpa ragu-ragu, dan berteriak, "Setiap orang adalah kesaksian. Saya dan Charlie akan bersaing untuk mendapatkan mobil tercepat. Jika saya kalah, saya memasukkan petasan ini ke dalam mobil dan menyalakannya.
Setelah berbicara, dia berkata, jika ada yang bertobat dan malu, seluruh keluarga akan mati. Beberapa teman sekelas pria di sebelahnya segera mulai membuat keributan. Teman sekelas di lantai atas mendengar bahwa ada hal seperti itu, dan mereka semua bergegas keluar. 20 atau 30 orang berkumpul di sekitar pintu menunggu pertunjukan yang bagus. Apakah semua orang menganggap Charlie bodoh? 520 berani menantang 540. Ini semua adalah jalan lurus. Mobil yang dikendarai cepat tidak ada hubungannya dengan teknologi, dan sepenuhnya bergantung pada kinerja mobil. A520, bahkan jika digerakkan oleh Schumacher, tidak mungkin melebihi 540. Tampaknya BMW 520 baru milik Charlie akan segera diumumkan dibatalkan. Claire juga terus menasihati Charlie, mengatakan, Charlie, jangan gelisah olehnya, dia sengaja melakukan ini, jangan bersaing dengannya. Charlie tersenyum sedikit, jangan khawatir, istri, suamimu tidak akan pernah kalah. Gerald tertawa keras, oh, Charlie, jangan katakan apa-apa lagi, saya mengagumi keberanian Anda. Hahaha, dalam hal ini, mari berhenti bicara yang tidak masuk akal dan berkendara dan membandingkan. Baik. Charlie mengangguk dan bertanya, bagaimana Anda membandingkan? Gerald menunjuk ke persimpangan di ujung jalan dan berkata, mari kita mulai pada waktu yang sama, dan lihat siapa yang sampai di persimpangan itu terlebih dahulu dan kemudian berbalik. Begitu kita pergi, siapapun yang kembali lebih dulu akan menang. Bagaimana menurut Anda? Charlie tersenyum dan berkata, tidak masalah. Baik. Gerald berkata dengan semangat, setiap orang adalah kesaksian, kami akan segera memulai permainan. Dengan itu, dia masuk ke BMW 540-nya dan melaju ke jalan raya. Terlepas dari halangan Claire, Charlie mengemudikan mobil ke sisi Gerald, bagian depan kedua mobil sejajar. Pada saat ini, seorang pria yang baik tersenyum, aku akan menghitung mundur untukmu. Baik. Gerald tersenyum, mulailah saat Anda siap. Charlie mengangguk dan menyalakan model sport BMW 760-nya. BMW 760 menggunakan mesin berkapasitas 6.6 liter dan mesin 585 tenaga kuda. BMW 540 berikutnya menggunakan mesin berkapasitas 3.0 liter dan mesin 340 tenaga kuda. Perpindahannya dua kali lebih kecil dari 760, dan tenaganya 245 tenaga kuda. Ini bisa dikatakan sebagai dunia yang berbeda. Namun, bagaimana Gerald tahu bahwa 520 Charlie sebenarnya adalah 760 teratas? Dia pikir dia punya kesempatan untuk menang. Siswa yang bertanggung jawab atas hitung mundur berteriak dengan bersemangat, bersiap. 3, 2, 1. Begitu suara itu turun, Gerald langsung menginjak pedal gas. Dia tahu bahwa Charlie bertekad untuk kalah, tetapi dia ingin membuat kehilangan Charlie semakin jelek. Jadi, cobalah lari lebih cepat. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa di tangan kanannya, bayangan hitam dengan cepat keluar, dan langsung meninggalkannya dan menjauh. Ini BMW 520 Charlie. Gerald hampir tidak bisa mempercayai matanya. Oh sial. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Bab 54. BMW 520-nya hanya memiliki 184 tenaga kuda, sedangkan mobilnya sendiri memiliki 340 tenaga kuda, yang hampir dua kali lebih tinggi. Bagaimana dia bisa menyusulnya dengan mudah? Teman sekelas yang menonton keseruannya juga tercengang. Tidak ada yang mengira bahwa Charlie, yang menurut semua orang pasti akan kalah, ternyata seperti anak panah dari tali, langsung melampaui Gerald, dan tiba-tiba meninggalkannya jauh di belakang. Sebelum Gerald berlari setengah jalan, Charlie sudah berbalik di ujung jalan. Ketika Gerald hendak berbalik, Charlie sudah mengemudikan mobil kembali ke titik awal. Charlie menang. Dan menang dengan keuntungan besar. Gerald baru saja berbalik dan kembali, dan melihat bahwa Charlie telah mencapai ujung, seluruh tubuhnya hampir roboh. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Kapan BMW 520 menggandakan BMW 540? Salah. BA Keong Start ini pasti sudah memodifikasi mobilnya.
Oh sial. Ambil mobil modifikasi untuk mengadu domba saya. Sialan. Dia mengertakkan gigi dan mengemudikan mobilnya kembali di depan semua orang. Charlie sudah bertepuk tangan dengan Claire untuk merayakan kemenangan. Para siswa di sekitarnya semua tercengang, dan sampai sekarang mereka tidak tahu mengapa Charlie 520 begitu cepat. Gerald menghentikan mobil dan berjalan keluar dengan marah dan meraung, "Sialan, Charlie. Anda mengendarai mobil modifikasi, bukan? Ini tidak ada. Mobil yang dimodifikasi memiliki tenaga yang sangat besar daripada milik saya, bagaimana bisa dibandingkan?" Charlie mencibir dan berkata, "Hei, Gerald, baru saja kamu mengatakan bahwa motivasi lebih penting, teknologi dan keberanian tidak. Sekarang jika kamu kalah, kamu akan memalukan. Aku tidak." Ekspresi Gerald menunjukkan sedikit kepanikan, dan dia berkata dengan angkuh, "Kamu menipu aku." Elsa berkata dengan nada menghina, "Gerald, kamu tidak lain adalah kata-kata, itu benar-benar menjijikkan. Jangan lupakan sumpah beracun yang baru saja Anda buat, jika ada yang tidak mau bertaruh dan kalah, seluruh keluarga akan mati." Iya. Banyak teman sekelas yang menunggu untuk melihat lelucon Charlie sekarang tidak puas dengan Gerald. Mereka dapat melihat bahwa orang ini benar-benar tidak mampu untuk kehilangan, orang yang begitu besar, dia bukanlah orang yang mengambil barang sendiri. Berani menguangkan. Jadi seseorang membuka mulutnya dan berkata, "Gerald, kamu membosankan. Semua orang telah menyaksikannya. Anda harus membandingkan diri Anda dengan Charlie. Anda juga mengatakan bahwa motivasi Anda penting. Jika Anda kalah, seluruh keluarga Anda sudah mati. Sekarang Anda harus menipu diri sendiri. Apakah jelas bahwa seluruh keluarga akan mati dan Anda tidak akan menghormati kontrak judi?" "Ya." Seorang gadis berkata, "Gerald, semua orang dulu berpikir kamu sangat maskulin, dan kamu mengatakan satu hal, tapi kami tidak berharap kamu menjadi serangan balik seperti itu." Yang lain berkata, "Saya bisa melihat seperti apa Gerald. Dia adalah anjing standar ganda. Jika Charlie kalah, dia pasti tidak akan membiarkan Charlie pergi dengan mudah. Sekarang dia kalah, dia mulai bermain sebagai bajingan. Itu sampah." Wajah Gerald membiru dan putih. Sejujurnya, dia baru saja membeli mobil ini kurang dari sebulan dan menghabiskan lebih dari 700,000 sebelum dan sesudahnya. Jika Anda benar-benar melempar petasan 30,000 cincin dan menyalakannya, maka mobil ini akan menjadi mengerikan. Ini mobilnya sendiri. Dia biasanya tidak membiarkan goresan kecil atau debu muncul, jadi mengapa dia rela melempar petasan ke dalamnya? Namun, dengan begitu banyak teman sekelas yang menatapnya, sekarang dia jelas telah kehilangan dukungan populer. Jika dia terus bertahan tanpa rasa malu, maka teman sekelasnya pasti tidak akan cocok dengannya di masa depan. Mereka bahkan akan mengatakan di mana-mana bahwa dia telah kalah dalam judi, dan lebih suka membawa kutukan judi bahwa seluruh keluarga meninggal, dan tidak akan pernah menghormati taruhan tersebut. Memikirkan hal ini, hatinya terguncang. Jika Anda tidak menghentikan petasan, Anda akan merusak ketenaran Anda. Saat ini, Charlie tiba-tiba berkata, "Gerald, semua orang adalah teman sekelas. Anda tidak bisa bercanda. Mobil Anda cukup mahal. Jika Anda tidak mau, sebaiknya tidak bertaruh." Gerald menghela napas lega seketika. Namun, para siswa di sekitarnya langsung berdiskusi, "Oh, Charlie masih bertubuh besar. Sungguh memalukan melihat Gerald." Ya. Charlie menyadari bahwa dia tidak bisa kehilangan, jadi dia mengundurkan diri. Harga diri Gerald tiba-tiba meledak, dan dia berteriak, "Siapa yang dia katakan tidak bisa saya kehilangan? Bagaimana dengan petasan? Berikan padaku. Karena saya mampu untuk berjudi, tentu saja saya mampu untuk kalah." Saat ini, Charlie menyeka senyum di sudut mulutnya. Bab 55. Gerald sudah gila saat ini. Dia tidak ingin dihancurkan oleh Charlie Rubish di depan teman-teman sekelasnya. Jadi dia mengubah pikirannya, mengambil petasan dari tangan Stephen, dan melemparkannya langsung ke mobilnya. Setelah itu, dia mengambil korek api, meraih sekering petasan, dan berkata dengan dingin, "Kamu terlihat baik. Manusia bukanlah seseorang yang tidak mampu untuk kehilangan.
Belum lagi simpati Charlie. Dengan mengatakan itu, dia segera menyalakan korek api. Petasan menyala dalam sekejap, berderak di dalam mobil, dan meledak. Awalnya, kamu masih bisa melihat api di dalam mobil, tapi tak lama kemudian, mobil itu penuh dengan asap putih tebal, dan suara petasan yang terus meledak membuat jantung Gerald berlumuran darah, tapi itu membuat teman-teman sekelas yang melihatnya, ramai dengan kegembiraan. Banyak siswa sudah mulai mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam video, dan berencana untuk memposting seluruh proses ke Instagram dan Facebook dalam beberapa saat sehingga netizen juga akan melihat operasi pertunjukan langka ini. Petasan 30,000 cincin itu meledak, dan segera jok BMW 540 diledakkan. Kursi-kursinya dipenuhi dengan banyak spons, yang semuanya merupakan barang yang mudah terbakar. Dengan bantuan petasan, nyala api langsung menyala. Semua orang tidak menyangka petasan akan menyalakan mobil, dan asap putih dipenuhi dengan itu, dan tidak terlihat bahkan jika itu terbakar. Namun, ketika petasan hampir meledak dan asap mulai menyebar, nyala api di dalam tiba-tiba meledak, dan seluruh kompartemen tiba-tiba terbakar. Semua teman sekelas di tempat kejadian berteriak, dan Gerald berseru kaget, "Sial, matikan apinya! Matikan apinya!" Dia awalnya mengira petasan akan meledakkan kursi dan paling banyak melukai bagian dalamnya, tetapi dia akan menghabiskan puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu untuk memperbaikinya. Namun, dia tidak pernah menyangka petasan akan membakar mobil. Dia berteriak meminta pemadam api, tetapi tidak ada yang bisa membantunya memadamkan api di dalam mobil dengan tangan kosong. Dia buru-buru menelepon 119, dan kemudian menyaksikan dengan putus asa di tempat saat api mobilnya semakin kuat, dan akhirnya jatuh ke lautan api. Saat mobil pemadam kebakaran datang, hanya kerangka BMW 540 yang terbakar yang ada. Dari bingkainya, Anda bahkan tidak bisa mengatakan bahwa ini dulunya adalah BMW. Gerald duduk terpuruk di tanah, dengan putus asa menyaksikan BMW kesayangannya berubah menjadi abu, dan hatinya sakit. Jika dia tahu ini akan menjadi masalahnya, dia akan bunuh diri, tetapi tidak akan secara aktif memprovokasi Charlie dan ingin bermain melawannya. Dia tidak hanya kehilangan mukanya, tetapi dia juga merusak mobilnya. Tidak ada ekspresi di wajah Stephen, tapi dia merasa sangat lucu di dalam hatinya, dan diam-diam mengacungkan jempol ke Charlie. Setelah itu, dia berkata kepada Gerald, "Gerald, jangan terlalu sedih. Waktu hampir habis. Haruskah kita masuk untuk makan malam?" Gerald ingin menemukan alasan untuk pergi secara langsung, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, itu akan terlalu murah, Charlie, Ba Keong Start. Bagaimanapun, mobilnya ditinggalkan karena Charlie, jadi tempat ini, saya harus menemukannya kembali. Jadi dia berdiri, berpura-pura tenang dan berkata, "Apa yang sangat menyedihkan tentang saya? Saya hanya ingin bertaruh." Beberapa teman sekelasnya juga setuju dengannya, "Brother Gerald sangat kaya, apa itu BMW?" Iya. Baginya, itu hanya skuter biasa. Semua orang tahu bahwa Gerald ingin menghadapinya, jadi dia berhenti menyebutkan masalah ini, dan mengikuti Stephen untuk mempersiapkan upacara pembukaan. Di toko, beberapa meja perjamuan telah dipasang di lobi, dan di panggung kecil di depan, spanduk merayakan reuni teman sekelas dan pembukaan hotel digantung. Bab 56. Banyak teman sekelas memberi hadiah satu demi satu. Charlie juga mengambil lukisan kuno yang dibelinya dan berjalan ke depan mendekati Stephen dan berkata, "Selamat Stephen, ini adalah hadiah pembuka kecil dari saya dan Claire." Claire juga tersenyum dan berkata, "Stephen, selamat, dan berharap banyak uang untukmu." Terima kasih." Stephen buru-buru mengucapkan terima kasih, dan kemudian mencondongkan tubuh ke telinga Charlie, dan berkata sambil menyeringai, "Saya pikir Anda memiliki hubungan yang sangat dekat dengan istri Anda, tidak seperti apa yang dunia luar katakan. Kapan kamu akan punya bayi?" Claire hanya bisa tersipu ketika dia mendengar kedua orang itu berbisik. Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan bergosip seperti itu. Ketika waktunya tiba, saya akan memberitahu Anda. Anda tidak bisa hidup tanpa uang." Itu benar.
Stephen mengangguk berulang kali, dan berkata, saya akan membungkus anak saya dengan amplop merah besar saat itu. Saat ini, seorang wanita dengan riasan tebal dan penampilan biasa mendatangi Stephen dan bertanya, Stephen, siapa dua ini? Ini teman kuliahku, teman besi, Charlie. Ini bunga sekolah kita, Claire, dan sekarang menjadi istri Charlie. Setelah Stephen memperkenalkan keduanya, dia memperkenalkan wanita di sebelahnya, dan berkata, ini tunanganku, Lily Liu. Hah! Dia yang makan sisa makanan. Lily berseru, tetapi segera menyadari bahwa dia salah, dia dengan cepat mengubah kata-katanya dan tersenyum, aku telah mendengarkan Stephen menyebutmu, kalian berdua benar-benar berbakat dan cantik. Charlie pura-pura tidak mendengar, dan menyerahkan lukisan kuno itu kepada Lily, sambil berkata, ini adalah hadiah kecil kita. Lily tersenyum dan berkata, kamu datang ke sini sudah lebih dari cukup, kenapa repot-repot membawa hadiah? Saat dia berkata, dia dengan cepat menerima kotak hadiah. Charlie berkata, kalian pasangan harus sibuk. Ayo cari tempat duduk dulu. Baik. Stephen berkata dengan nada meminta maaf, maaf Charlie, ada terlalu banyak teman sekelas, jadi saya harus menyapanya. Begitu Charlie dan Claire pergi, Lily buru-buru membuka kotak hadiah yang diberikan oleh Charlie dan menemukan ada gulungan di dalamnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, apa yang diberikan teman sekelasmu? Stephen berkata, tidak bisakah kamu melihatnya? Sebuah lukisan. Memotong. Lily mengerutkan bibirnya dengan jijik, membuka gulungan itu dan melihat, dan berkata, benda yang compang camping, tua dan busuk, kurasa nilainya 1 atau 200. Stephen dengan tegas berkata, apa pedulimu tentang berapa harganya, teman sekelas memberikannya kepadamu, hadiah itu adalah simbol kasih sayang. Lily berkata, ayo, izinkan saya memberitahu Anda bahwa di masa depan, teman sekelas seperti itu harus dijaga jaraknya, dan dua orang akan memberikan sedikit compang camping. Itu tidak cukup untuk membayar makanan mereka. Wajah Stephen suram, Lily, apa kau benar-benar sombong? Lily tiba-tiba menjadi marah, Stephen bagaimana kamu berbicara? Saya sombong, saya ingin menjadi sangat sombong, dan saya akan menganggap Anda seorang yang miskin. Jangan lupa, ayah saya menginvestasikan sebagian besar uangnya di restoran ini. Ekspresi Stephen agak canggung, tapi dia juga sedikit terdiam. Saat ini, Gerald berjalan di depan mereka berdua. Dia telah banyak pulih dari pembakaran mobil barusan, dan dia mulai membawa postur yang kuat lagi. Ketika dia mendatangi mereka berdua, dia langsung menyerahkan amplop merah tebal dan berkata dengan ringan, Stephen, restoranmu buka, dan aku tidak tahu harus memberimu apa, jadi aku hanya membungkusmu dengan amplop merah besar. Lily buru-buru menerimanya saat dia berterima kasih padanya. Dia meremas tangannya dan tahu bahwa ada yang berkekuatan 10,000 orang, dan segera berkata dengan datar, oh, terima kasih. Gerald melambaikan tangannya dan bertanya padanya, menurutku Charlie juga datang untuk memberi hadiah sekarang. Apa yang dia berikan? Lily mendengus dan berkata, saya tidak tahu dari pasar barang bekas mana dia membawa lukisan. Mungkin harganya 1 atau 200. Gerald mencibir dan berkata, bagaimanapun juga orang miskin adalah orang miskin. Bab 57. Charlie duduk bersama Claire dan Elsa, dan Gerald mengikuti dan duduk di samping Elsa. Begitu dia duduk, dia tersenyum dan bertanya kepada Elsa, Elsa, kudengar kamu datang ke Aurus Hill kali ini untuk bekerja di Emgrand Group. Elsa mengangguk, saya baru saja bergabung dengan pekerjaan itu. Gerald tersenyum dan berkata, itu kebetulan. Ayah saya adalah anggota Emgrand Group dan merupakan wakil manajer umum sebuah departemen. Lalu aku akan membiarkan dia menjagamu. Ketika kata-kata ini keluar, beberapa orang di meja berseru, Brother Gerald, apakah ayah Anda adalah wakil manajer umum Emgrand Group? Iya. Gerald mengangguk dan berkata, dia dipromosikan tahun lalu. Seseorang buru-buru memuji, gaji tahunan wakil manajer umum adalah beberapa juta, bukan? Itu luar biasa. Tidak heran keluargamu begitu kaya. Gerald tersenyum dan berkata, beberapa juta hanyalah gaji. Ayah saya memiliki banyak kekuasaan dan penghasilan lain.
Sekarang M Grand Group sedang mengerjakan proyek hotel. Setelah proyek ini, ayah saya dapat menghasilkan setidaknya 10 hingga 20 juta. Seorang siswa laki-laki yang duduk di hadapannya buru-buru bertanya, "Brother Gerald, saya juga ingin bergabung dengan M Grand Group. Saya sudah beberapa kali mengirimkan resume saya dan tidak ada kabar. Dapatkah Anda memberitahu paman dan melihat apakah Anda dapat merekomendasikan saya secara internal?" Gerald mengangguk dan berkata dengan sigap, "Oke, berbalik dan kirim resume Anda ke saya di WeChat. Aku akan menyapanya." Charlie tidak bisa menahan cemberut. Dia benar-benar tidak tahu bahwa ayah Gerald ternyata adalah seorang eksekutif M Grand Group. Ini agak menarik. Kemudian dia harus mengirim pesan teks ke Doris yang nanti dan memintanya untuk memecat ayah Gerald. Jadi dia sengaja bertanya, "Gerald, karena ayahmu sangat cakap di M Grand Group, mengapa dia tidak memasukkanmu?" Gerald mencibir dengan jijik, "Kamu tahu apa itu omong kosong. Tidak masuk akal bagi saya untuk bergabung dengan M Grand Group. Hubungan antara ayah dan anak tidak bisa disembunyikan. Orang-orang akan selalu menatap saat saya masuk." Gerald berkata dengan bangga, "Jadi saya sama sekali tidak memikirkan M Grand Group. Saya sekarang telah mendirikan perusahaan bahan bangunan, dan kemudian saya akan langsung bekerja sama dengan M Grand Group melalui ayah saya untuk menerima pesanan dari M Grand Group untuk bahan bangunan." Saya melihat. Seseorang menghela napas, "Kalau begitu, Anda menghasilkan banyak uang." Gerald mendengus, "Tidak apa-apa, dalam setahun, saya harus bisa menghasilkan banyak uang." Dengan mengatakan itu, dia dengan sengaja menatap Charlie dan bertanya, "Charlie, apa yang kamu lakukan sekarang? Bukankah karena Anda telah mencuci pakaian dan memasak setelah Anda menjadi orang tua?" Semua orang di meja tertawa. Charlie berkata dengan ringan, "Selain mencuci pakaian dan memasak, aku juga harus mengajak istri bekerja dan memijat punggungnya, jadi hidup ini sibuk." Paru-paru Gerald akan meledak. Beat Start ini memiliki wajah yang biasa saja, dan wajahnya sangat tebal. Mengontrol amarahnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Charlie, aku tidak berharap kamu makan sisa makanan dengan ketenangan pikiran. Jika tidak," Charlie berkata tanpa malu-malu, "aku tidak mencurinya, dan aku tidak merebutnya. Mengapa saya tidak merasa nyaman dengan apapun yang bisa saya makan?" Para siswa di sekitar tampak konyol. Mereka telah melihat tidak tahu malu, tetapi mereka belum pernah melihat yang begitu tidak tahu malu. Intinya, semua orang masih iri. Lagi pula, Claire sangat cantik. Ini adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang untuk makan nasi lembut dari wanita setingkat Dewi. Cemburu, iri, dan benci. Jika ada kesempatan untuk melayani kecantikan seperti Claire, apa artinya menjadi menantu? Menjadi menantu juga merupakan pemenang dalam hidup. Gerald tercekik sampai mati. Saat ini, istri Stephen, Lily, tiba-tiba melangkah ke atas panggung. Setelah berterima kasih kepada semua orang dengan senyuman di wajahnya, dia berkata, "Terima kasih telah memberi kami banyak hadiah hari ini. Baik Stephen dan saya sangat terharu. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami kepada semua orang, kami memutuskan untuk mengumumkan detail hadiah di sini. Terima kasih sekali lagi. Karena hari ini adalah upacara pembukaan, hubungan pemberian hadiah secara alami sangat diperlukan." Bab 58. Awalnya, Stephen tidak ingin melakukan ini, tetapi sebenarnya dia tidak punya banyak hak untuk berbicara, jadi dia hanya bisa membiarkan Lily melakukan sesuatu. Tetapi banyak teman sekelas tidak terkejut dengan ini, karena orang memiliki psikologi perbandingan dan pamer. Setiap orang dapat melihat siapa yang memberikan apa selanjutnya, dan dapat menilai seberapa lama teman sekelas telah bercampur setelah memasuki masyarakat. Selanjutnya, Lily mulai membatalkan panggilan. "Terima kasih Jones J.E. untuk 1000 amplop merah. Terima kasih White Bay untuk sepasang batangan emas. Terima kasih Su Owu atas keberanian gioknya. Terima kasih Gerald untuk 10.000 amplop merah." Beberapa hadiah pertama, apakah itu amplop merah atau hadiah, sebagian besar bernilai sekitar 1,000 di pasar. Tiba-tiba, ketika mereka sampai di Gerald, dia memberikan 10,000 amplop merah, dan para siswa terkejut.
Upacara pembukaannya hanyalah amplop merah dengan 10,000. Ini terlalu besar. Banyak orang menyaksikan Geralt dengan takjub dan memuji kebesarannya. Geralt juga memiliki ekspresi puas di wajahnya. Tampaknya dia dengan mudah memimpin di antara teman sekelas ini. Kali ini, Lily berkata lagi, "Terima kasih Charlie dan Claire untuk lukisan lama." Semua orang tertawa begitu ini dikatakan. Lukisan tua. Apakah itu bernilai ratusan? Apakah keduanya terlalu pilih-pilih? Stevin's Restaurant dibuka, perjamuan kaya Jon Snow menelan biaya ratusan per orang untuk makan sendiri. Kalian berdua datang untuk makan dan memberikan lukisan tua. Apakah kalian berdua tidak takut ditertawakan? Geralt juga mencibir, "Charlie, kamu bisa membeli BMW 520, dan kamu juga bisa merombaknya. Lalu mengapa pada pembukaan, Anda hanya memberikan hal yang compang camping?" Charlie tersenyum tipis, "Kamu tidak tahu asalnya, jadi mengapa kamu mengatakan itu compang camping?" Geralt mencibir dan berkata, "Jangan kira aku tidak tahu apa idemu, hanya ingin membeli barang antik yang compang camping itu untuk berpura-pura menjadi barang bagus, sehingga orang tidak tahu berapa nilainya." Kemudian, dia berkata dengan agresif, "Sejujurnya, berapa harga lukisan lama Anda? 100 atau 80? Charlie sedikit tersenyum, "Lukisan itu lebih berharga daripada yang dijumlahkan semua orang hari ini." Hahaha. Geralt memimpin dan tertawa, "Anda benar-benar membual untuk tidak menulis draft. Saya memberi 10,000 amplop merah, dan ada lebih dari 20 teman sekelas, masing-masing memberi 1,000 yang pasti sekitar 20,000. Apa yang kamu katakan? Apa artinya lukisan Anda bernilai lebih dari 30,000? Charlie tersenyum dan berkata, "Kamu mengatakan itu kurang." Ahaha. Sekarang, seluruh kelas tertawa. Semua orang berpikir bahwa Charlie ini terlalu sok. "Apa hadiahnya? Anda berani keluar dan memprovokasi saya. Lukisan tua bernilai puluhan ribu. Apakah Anda membodohi seseorang?" Saat ini, Lily di atas panggung juga sangat menghina, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Charlie, saya tidak tahu lukisan kuno siapa yang Anda berikan. Apakah itu bernilai puluhan ribu?" Charlie berkata dengan ringan, "Pelukis dari dinasti Qing, tidak terlalu terkenal." Lily tertawa dan berkata, "Oh, ini kebetulan. Ayah saya adalah penilai peninggalan budaya, dan dia sangat berwibawa. Dia adalah Yue Seng Liu. Dia tahu barang antik. Dia seharusnya mendengar namanya, kan?" Elsa berseru, "Yue Seng. Ahli peninggalan budaya Yue Seng. Saya ingat orang ini, yang ada di TV negara. Apakah dia ayahmu?" Lily tersenyum dan berkata, "Ya, ini ayah saya. Dia ada di atas sekarang. Bagaimana kalau saya memintanya untuk turun dan menghargai lukisan kuno yang diberikan oleh teman sekelas Charlie?" Geralt berdiri dan berkata dengan keras, "Kalau begitu Lily akan membiarkan paman turun untuk membantu kami menghargainya. Jika nilai lukisan Charlie benar-benar melebihi semua hadiah yang dimiliki setiap orang saat ini, Geralt, saya Geralt, akan memakan meja ini di tempat." Bab 59. Ketika mereka mendengar bahwa ayah Lily adalah penilai peninggalan budaya, semua teman sekelasnya memberikan penghinaan dan simpati pada Charlie. Mereka mengira Charlie benar-benar tidak beruntung. Dia ingin berpura-pura, tetapi ketika dia bertemu dengan orang yang ahli di tempat kejadian, apakah ini tidak sama dengan menamparkan wajah? Jika ayah Lily, Yue Seng, datang sebentar, bukankah dia akan malu? Claire juga sedikit malu, dan berbisik kepada Charlie, "Charlie, begitu banyak siswa yang menonton, jangan keras kepala, kalau tidak kamu akan malu." Sebelum datang, Charlie mengatakan bahwa dia membeli sebuah lukisan, tetapi dia berkata bahwa lukisan itu tidak berharga beberapa, dan sekarang dia mengatakan itu bernilai puluhan ribu. Claire juga sedikit tidak berdasar sekaligus, berpikir bahwa Charlie mungkin mengatakan itu demi wajah. Tapi Charlie tidak peduli sama sekali, dan berkata, "Karena kamu tidak percaya, biarkan profesional menilai itu." Setelah itu, dia berkata lagi, "Omong-omong, semua orang, jangan lupa, teman sekelas Geralt tidak pernah bertobat," dan dia mengutuk lagi. Kali ini dia ingin makan meja.
Ketika Gerald berpikir tentang pembakaran mobil barusan, dia mengertakkan gigi dan mengutuk, "Charlie, kamu sangat sombong. Saya dipermalukan oleh Anda untuk hal balap sekarang. Saya bersedia kalah taruhan. Kali ini saya masih berani bertaruh. Jika lukisan yang Anda berikan benar-benar bernilai puluhan ribu, saya akan makan meja di tempat. Jika tidak layak, bisakah kamu memakannya?" Charlie mengangguk dan berkata, "Oke, jika tidak layak, aku akan memakannya saja." Meski lukisan itu bukan lukisan terkenal, itu memang karya pelukis dinasti Qing Huangzhen, dan toko barang antiknya juga merupakan rantai nasional, dengan jaminan asli, dan denda bagi yang palsu, jadi lukisan itu tidak pernah palsu. Claire ingin menghentikan Charlie, tapi dia tidak bereaksi sama sekali. Charlie sudah setuju. Dalam keputusasaan, dia harus menghela nafas secara diam-diam. Elsa juga sedikit terkejut, kenapa Charlie begitu yakin. Faktanya, perhatikan lebih dekat, orang ini masih sangat misterius. Di rumah klasik hari itu, Orville yang terkenal itu mengangguk dan membungkuk kepadanya. Dia tidak tahu kenapa. Tapi dia juga bisa yakin bahwa Charlie pasti punya rahasia. Gerald merasa bahwa dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali reputasinya yang hilang, dan segera berseru, "Oke, semuanya ada di sini untuk menyaksikan, mari kita biarkan Lily mengundang ayahnya untuk turun membantu kita mengidentifikasi." Lily langsung memutar telepon di depan semua orang dan berkata, "Ayah, turunlah sebentar, teman sekelas Stephen punya lukisan dan aku ingin kamu menilainya." 1 menit kemudian, seorang tuan tua perlahan menuruni tangga dari lantai 2. Orang tersebut adalah Yue Sheng, penilai peninggalan budaya terkenal di Aurus Hill. Hari ini adalah upacara pembukaan restoran Putri Yue Sheng dan calon menantu laki-laki. Dia juga mengundang seorang teman lama untuk berkumpul di ruang pribadi di lantai atas. Ia mendengar bahwa ada lukisan kuno yang perlu dinilai. Segera setelah kebiasaan profesionalnya muncul, dia segera turun untuk melihatnya. Yue Sheng melangkah maju dan naik ke atas panggung. Lily buru-buru menyerahkan kotak hadiah dengan lukisan itu, dan berkata, "Ayah, ayah dapat membantu mengidentifikasi lukisan ini." Beberapa orang mengatakan itu bernilai puluhan ribu. Dengan mengatakan itu, dia menatap Charlie dengan ekspresi jijik. Siapa yang percaya kain, sisa makan manusia bisa mendapatkan lukisan kuno bernilai puluhan ribu? Tidak perlu ditebak, lukisan itu pasti palsu. Lainnya seperti yang dia pikirkan. Tidak ada yang percaya bahwa Charlie benar-benar bisa memberikan kaligrafi dan lukisan bernilai puluhan ribu. Yue Sheng mengambil kotak hadiah itu, dan di bawah perhatian semua orang, dia mengeluarkan gulungan itu dan membukanya dengan hati-hati. Lukisan-lukisan tua itu agak kekuningan, dan kelihatannya sangat tidak mencolok. Banyak teman sekelas yang suka menilai orang berdasarkan penampilan satu demi satu berkata, "Oh, sepertinya bukan hal yang baik. Ya, saya pikir harganya 50. Diperkirakan kotak itu tidak begitu berharga. Kotak itu mungkin berharga 7 atau 80. Yue Sheng mempelajari lukisan itu dengan cermat, dan setelah menontonnya selama beberapa menit, dia tersenyum dan bertanya, "Apakah lukisan ini hadiah dari teman sekelas?" Bab 60. Iya. Lily berkata, dia masih teman baik dari perguruan tinggi. Ketika dia mengatakan ini, Lily berpikir bahwa Charlie dan Stephen adalah teman baik, tetap saja dia berani memberikan hadiah senilai beberapa ratus, dan segera ingin ayahnya mengeksposnya di depan semua orang. Namun, tidak ada yang menyangka, Yue Sheng menghela nafas, sepertinya dia adalah teman yang baik. Bahkan teman baik tidak akan mau memberikan hal yang begitu berharga. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tercengang. Apa itu? Berharga? Apakah omong kosong ini mahal? Gerald berpikir, ibumu sangat berharga. Saya bisa pergi ke Antique Street untuk membeli bunga palsu dan buang air kecil agar terlihat tua. Terlihat lebih nyata dari lukisan ini. Saat ini, Yue Sheng berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah karya nyata pelukis dinasti Qing, Huangzhen. Meskipun Huangzhen bukanlah pelukis yang sangat terkenal, dia juga salah satu pelukis yang luar biasa. Dia adalah salah satu dari 8 eksentrik Yangzhou.
Setelah berbicara, Yue Sheng berkata lagi, saya perkirakan harga transaksi pasar lukisan ini sekitar 200,000. Lebih dari 200.000. Lily tercengang, dia pikir benda ini tidak bernilai ratusan, siapa sangka harganya lebih dari 200.000. Stephen tercengang, dan berseru, oh. Charlie, bagaimana kamu bisa memberiku barang semahal itu? Ini terlalu mahal. Charlie berkata dengan tenang, Stephen, ini hanya masalah hati, jangan terlalu peduli tentang harganya. Stephen sangat tersentuh, dia tidak menyangka bahwa sahabat baiknya di perguruan tinggi akan begitu menarik. Geralt tampak bingung. Bagaimana situasinya? Sialan ini bernilai lebih dari 200.000. Nilainya lebih dari 200,000. DMN, bukankah ini DMN curang? Para siswa juga kaget. Kali ini, tidak ada yang berani memandang rendah Charlie lagi. Bagaimanapun, dia adalah orang yang memberi hadiah lebih dari 200.000 lukisan berharga secara acak. Semua orang iri pada Stephen. Sangat mengagumkan. Saya menerima hadiah mahal pada pembukaan, menghasilkan darah. Kali ini, Lily juga kaget, dan langsung mengubah pendapatnya tentang Charlie. Dia tahu level ayahnya dengan sangat baik. Karena ayahnya mengatakan lukisan itu bernilai lebih dari 200,000, pasti sepadan dengan angka ini. Tuhan! Teman sekelas Stephen benar-benar memberikan hadiah yang mahal, tulisan tangan ini tidak terlalu besar. Memikirkan hal ini, dia menatap mata Charlie dengan bintang. Claire bertanya dengan bingung, Charlie, berapa banyak yang kamu habiskan untuk lukisan ini? Charlie tersenyum sedikit dan berkata dengan suara rendah, sebenarnya, itu tidak membutuhkan biaya banyak. Alasan utamanya adalah orang yang menjual lukisan itu kepada saya adalah seorang kenalan, dan dia juga mengumpulkannya dari kelalaian, jadi dia menanganinya dengan harga murah. Claire tidak bisa membantu tetapi berkata, lukisan 200.000, beberapa ribu dijual kepadamu, adakah hal yang begitu bagus di dunia ini? Charlie berkata dengan acuh tak acuh, banyak orang tidak menganggap serius uang. Kalau tidak, saya tidak akan memberikan lukisan ini kepada Stephen. Claire mengangguk ringan. Charlie benar. Jika uang itu penting, tidak ada yang mau memberikan barang semahal itu. Tampaknya meskipun suaminya tidak terlalu menjanjikan, keberaniannya masih luar biasa. Pada saat ini, Charlie berdiri, menatap Geralt dengan ekspresi bingung, dan bertanya sambil tersenyum, Geralt, bagaimana Anda ingin makan di meja ini? Apakah Anda makan langsung dengan mulut atau ingin mengiris dengan pisau menjadi beberapa bagian untuk Anda? Bab 61. Geralt benar-benar ingin mati. Oh sial, ada apa? Apakah Anda keluar hari ini tanpa membaca almanak? Mengapa Anda ditampar oleh Charlie satu demi satu? Bahkan jika dia bunuh diri, lukisan ini ternyata nyata, dan harganya lebih dari 200.000. Namun, dia sudah mengucapkan kata-katanya yang berani, apa yang harus dia lakukan sekarang? Haruskah dia makan meja? Mustahil. Kalau mobilnya terbakar kamu bisa beli lagi, tapi bagaimana mejanya bisa dimakan? Jika Anda benar-benar memakannya, bukankah orang ingin mati? Teman sekelas lainnya juga mengejeknya saat ini, oh, Geralt, kamu bilang makan mejanya sendiri, tidakkah kamu menyesal lagi saat ini? Ya, semua orang masih menunggu penampilanmu. Tidak tahu siapa yang menamparkan meja tetapi sebuah suara datang, Brother Geralt, tolong mulai pertunjukan Anda. Ekspresi Geralt sangat jelek, dan dia berseru, semuanya, teman sekelas, tidakkah kamu perlu bersedih hati saat ini? Tidak berperasaan. Charlie berkata sambil tersenyum, Anda memprovokasi masalah ini sendiri. Semua orang hanya mendesak Anda untuk memenuhi janji Anda. Mengapa Anda turun? Geralt tahu bahwa dia tidak bisa melupakan panen ini hari ini, jadi dia hanya bisa menahan amarahnya. Dia berkata dengan suara yang menjengkelkan, saya baru saja impulsif. Saya tidak tahu itu. Saya minta maaf kepada Charlie dan semua orang. Saya harap semua orang bisa memaafkan. Melihat dia tiba-tiba melunak, semua orang sangat terkejut. Apakah ini masih Geralt? Kapan dia mengakuinya? Tapi Geralt tidak punya pilihan. Apa yang harus dilakukan? Jika dia tidak mengakuinya, dia makan meja, tidak mungkin memakannya.
Jika dia bertindak tanpa malu-malu, dia pasti telah melakukan kemarahan publik, dan semua orang masih tidak tahu bagaimana cara mengejeknya. Oleh karena itu, satu-satunya cara saat ini adalah mengakui kesalahan, dan hanya dengan demikian dia dapat mengatasi rintangan ini. Benar saja, begitu dia mengaku, beberapa teman sekelasnya berkata, "Oh, tidak mudah bagi Geralt untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf." Selain itu, tidak mungkin semua orang benar-benar memaksa orang lain untuk memakan meja, jadi lupakan saja. Benar, lupakan. Tidak mungkin makan meja, belum ada yang makan meja, ayo kita mulai dengan cepat. Charlie juga tahu bahwa Geralt tidak mungkin makan di meja, tapi sekarang dia mengakuinya, tujuannya telah tercapai. Jika Anda berpura-pura dipaksa, Anda harus bersih-bersih. Namun, tidak cukup bagi Anda untuk berpura-pura menjadi begitu memaksa dan membereskan seperti ini. Itu baru permulaan, dan akan ada lebih banyak penderitaan yang menunggunya nanti. Jadi dia berkata, karena Geralt telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf, lupakan tentang makan di meja. Hari ini adalah hari ketika Stephen Hotel dibuka, jadi jangan mencuri perhatian. Geralt menghela napas lega. Tapi di dalam hatinya, dia tidak sabar untuk membunuh Charlie untuk menghilangkan satu-satunya kebenciannya. Charlie juga tidak berencana untuk melepaskannya. Dia mengirim pesan teks ke Doris Young, siapa wakil presiden perusahaan yang memiliki nama belakang White, dan putranya Geralt, tolong periksa untuk saya. Doris Young dengan cepat menjawab, ada seorang wakil presiden bernama Yang Hai White, dan putranya bernama Geralt. Ada apa dengan ketua, apa pesananmu? Charlie menjawab, hentikan dia dan biarkan dia pergi sekarang. Baik Pak. Geralt tidak tahu bahwa ayahnya telah dikeluarkan dari Emgrand Group dan sedang menjalani proses pengusiran di Emgrand Group. Setelah akhirnya mengatasi mantra judi, dia menghela napas lega, tetapi diam-diam dia berpikir bahwa dia harus menemukan kesempatan untuk membalas dendam pada Charlie. Bab 62. Lebih penting lagi, dia harus menemukan cara untuk mendapatkan kembali martabatnya di depan teman-teman sekelasnya. Jika tidak, setelah dipukul oleh Charlie 2 kali berturut-turut, bagaimana dia bisa berpura-pura menjadi tangguh di depan teman sekelasnya di masa depan? Ketika dia tidak tahu bagaimana mendapatkan statusnya kembali, tiba-tiba terdengar suara bising di pintu hotel. Semua orang melihat ke samping. Mereka melihat sekelompok anak muda yang jahat menyerbu masuk, semuanya bertato, memegang tongkat baseball, pipa air galvanis, dan sejenisnya. Mereka terlihat sangat tidak nyaman pada pandangan pertama. Melihat sekelompok orang bergegas masuk, ekspresi semua orang berubah, terutama Stephen dan Lily, mata mereka penuh ketakutan. Setelah kepala dengan wajah bekas luka itu masuk, dia pertama-tama melihat ke sekeliling aula, lalu menunjuk ke arah Stephen, dan berkata sambil menyeringai, "Bos, jangan menyapa sebelumnya untuk bisnis sebesar ini, apakah Anda meremehkan kami?" Kakak beradik. Wajah Lily pucat, dia tersenyum, dan berkata, "Apa yang kalian lakukan?" Sebelum pembukaan, Lily mendengar ada masyarakat yang memungut biaya perlindungan. Pemilik terakhir dari restoran ini dikatakan telah dihancurkan oleh para gangster ini dan harus memindahkan toko ini karena kebutuhan. Namun, Lily merasa, di dunia yang cerah, apakah orang-orang kulit hitam itu masih berani mengambil uang di siang hari bolong? Itu sebabnya dia memenangkan tempat ini dengan harga murah dan siap mengelolanya. Tanpa diduga, setelah dibuka, orang-orang dari komunitas ini akan datang ke sini. Scarface menyeringai, ketika berbisnis di sini, secara alami kami ingin menjaga saudara kami Biao. Kami tidak ingin terlalu banyak. Beri kami 20% dari stok restoran Anda. Di masa depan, jika sesuatu terjadi pada Anda di sini, itu akan ditanggung oleh kami. Setelah itu, Scarface berkata dengan dingin, jika kamu tidak memberikannya, maka jangan salahkan aku karena bersikap sopan, kamu harus menutup pintu hari ini. Mendengar harga ini, Stephen dan Lily sama-sama menarik napas. 20% dari saham diperlukan untuk satu suap. Ini menyambar siang hari. Beri kamu waktu sebentar untuk memikirkannya. Tiba-tiba, Geralt merasa dia punya kesempatan untuk maju. Jadi dia segera keluar dan berkata, dengan siapa kalian?
Scarface bertanya dengan senyum menyeringai, apa aku harus melaporkannya kepadamu? Geralt bersenandung dan berkata, katakan padamu, ayahku memiliki kontak hitam dan putih di Aurus Hill. Saya akan menelepon pemimpin zona pengembangan dan bertanya. Scarface menatapnya dengan rasa takut, dan dengan ragu-ragu berkata, apakah kamu tahu para pemimpin zona pengembangan? Tentu saja. Geralt berkata dengan dingin, keluarlah jika kamu tidak ingin mati. Scarface mengerutkan kening dan berkata, baiklah, jika kamu dapat menemukan seseorang yang dapat berbicara, aku tidak akan datang ke toko ini di masa depan, tetapi jika kamu tidak dapat menemukannya, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar kepadamu. Lily berkata dengan gugup, Brother Geralt, tolong hubungi kami. Geralt tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, saya akan memanggil para pemimpin zona pengembangan. Grup Emgreen juga memiliki proyek di zona pengembangan, dan ayah Geralt bertanggung jawab, jadi pemimpin zona pengembangan memiliki banyak kontak dengan ayahnya, dan dia juga mengenal Geralt. Geralt menelepon orang pertama secara langsung, dan dia dengan sengaja meninggikan suaranya dan berkata, Paman Lee, mengapa ada sekelompok gangster di zona pengembangan yang memungut biaya perlindungan? Mereka semua datang ke urusan teman sekelas saya. Ada saat tertegun, dan berkata, lepas, ada apa? Geralt berkata, seorang teman saya membuka sebuah restoran dan mengalami gangguan dan meminta biaya perlindungan, jadi saya ingin bertanya kepada wali kota distrik Lee. Ujung satunya merenung sejenak, dan berkata dengan sedikit malu, maaf untuk lepas landas. Saya tidak peduli tentang hal-hal yang Anda katakan ini. Saya sedang rapat sekarang, jadi saya akan menutup telepon. Tanpa menunggu Geralt berbicara, dia menutup telepon. Geralt tercengang. Apa yang terjadi? Bukankah wali kota Lee selalu menipu ayahnya, berharap mendapat lebih banyak investasi dari Emgreen Group? Mengapa dia tidak mendengarkan sekarang? Dari mana Geralt tahu bahwa kabar bahwa ayahnya diusir dari Emgreen Group telah menyebar ke seluruh pimpinan Aurus Hill? Bab 63. Geralt tidak tahu alasannya, jadi dia sangat kesal. Sekarang begitu banyak teman sekelas yang menonton, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mencari hubungan lain. Geralt menelepon lagi orang yang bertanggung jawab atas cabang keamanan publik distrik. Orang ini juga memiliki hubungan yang baik dengan ayahnya. Begitu telepon tersambung, Geralt langsung berkata, Direktur Isaac, ini aku, Geralt, ada yang harus kulakukan di zona pengembangan. Karena itu, Geralt mengatakan masalah itu lagi. Pihak lain berkata dengan memalukan, Geralt, pihak lain adalah orang Abiao, Abiao adalah orangnya Tuan Orvel, sebaiknya Anda tidak ikut campur dalam masalah ini. Geralt bertanya, apakah kamu tidak peduli? Sisi lain berkata, Anda juga harus mengetahui status Orvel. Geralt juga sedikit bingung, dan berkata, kalau begitu kamu selalu bisa menyelamatkan muka dan membantu pihak lain, kan? Pihak lain terkekeh dan berkata, saya benar-benar tidak bisa menjual wajah ini, maaf. Geralt marah dan berkata, Isaac, saya ingat bahwa Anda masih ingin Emgreen Group menyumbangkan sejumlah mobil polisi ke cabang Anda. Apakah kamu tidak menginginkannya? Pihak lain sama sekali tidak mengatakan apa-apa kepadanya, dan berkata dengan dingin, Geralt, ayahmu telah dikeluarkan dari Emgreen Group, tidakkah kamu tahu? Diusir. Kapan itu terjadi? Setengah jam yang lalu. Pihak lain berkata, kamu bisa mengetahuinya sendiri sebelum berbicara. Setelah berbicara, tutup telepon. Scarface melihatnya tertegun, dan berkata sambil mencibir, kenapa? Tidak dapat menemukan siapapun. Geralt hendak membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi tanpa diduga, Scarface menamparkan wajahnya, dan Geralt terhuyung-huyung, merobohkan meja dan kursi. Penonton gempar. Wajah semua orang pucat, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghentikan wajah bekas luka ini. Apakah kamu berani memukulku? Geralt menutupi wajahnya yang pucat menunjukkan kemarahan yang dalam. Apa yang salah dengan aku memukulmu? Scarface tersenyum, dan menendang perut Geralt lagi, menendang Geralt ke tanah, dan tindak lanjutnya adalah pemukulan yang hebat. Geralt berteriak ketika dia dipukuli,
tetapi saat ini, tidak ada yang bisa membantunya. Setelah beberapa saat, Geralt dipukuli sampai di kepala babi, wajahnya berlumuran darah tampak mengerikan. Geralt takut dipukuli, menangis dan memohon, "Kakak, kakak, saya salah. Tolong berhenti berdetak." "Salah?" Scarface mendengus dingin, "Baiklah, lakukan saja. Anda sialan berpura-pura kuat dengan saya. Jika saya tidak membunuh Anda, bagaimana Anda akan bergaul?" Setelah berbicara, sapa yang lain, "De Asterisman, berikan aku pukulan telak." Masa segera bergegas, meninju dan menendang Geralt. Beberapa orang bahkan memukulinya dengan tongkat baseball. Adegan itu sangat mengerikan. Melihat bahwa Geralt dipukuli sampai mati, Scarface berjalan di depan Stephen saat ini, dan mengancam dengan dingin, "Temanmu berpura-pura memaksa dengan saya. 20% asli sekarang menjadi 40%. Jika Anda tidak setuju, takdirnya juga menanti Anda." Stephen panik, tetapi jika dia menyia-nyiakan 40% sahamnya sekaligus, bukankah dia akan menjadi pemegang pekerjaan paruh waktu untuk geng ini? Jadi dia mengumpulkan keberanian dan berkata, "Jika Anda ingin 40%, maka Anda mungkin juga membunuh saya." Scar mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Oke. Maka aku akan memenuhi keinginanmu." Setelah berbicara, dia segera mengeluarkan pisau tajam dari sakunya. Semua orang ketakutan, dan teman sekelas wanita itu bahkan berteriak. Charlie melihat bahwa bekas luka itu akan menimpa Stephen, dan segera berseru, "Turunkan pisaunya untukku." Scarface menoleh dan mengutuk, "Siapa yang ingin mati?" Bab 64. Memalingkan kepalanya, dia melihat Charlie, matanya bingung pada awalnya, dan kemudian berubah menjadi kepanikan yang dalam, dia berlutut di tanah dengan sentakan. Ketika semua orang belum pulih, wajah bekas luka telah kehilangan pisau tajamnya, membanting busurnya ke kiri dan ke kanan, dan mengaku, "Charlie, maaf. Aku tidak tahu kamu ada di sini, aku tidak melihatmu di sini." Charlie terkejut sejenak, menatap Scarface, dan berkata, "Apakah kau mengenalku?" Scarface mengangguk dengan penuh semangat, dan berkata, Charlie, saya bawahan Brother Biao, saya telah melihat Anda di Classic Mansion." Charlie tiba-tiba menyadari. Ternyata begitu. Itu adalah adik laki-laki Orvel yang diganggu oleh Geralt dan Harold di rumah klasik hari itu, bernama Biao. Orang ini adalah bawahan Biao. Pantas saja dia begitu takut melihatnya. Orvel melihat kakinya lemah, apalagi adik Orvel. Teman sekelasnya kaget. Lily juga terkejut seolah-olah dalam mimpi. Semua orang tidak mengerti mengapa saudara laki-laki Dao yang galak, wajah bekas luka yang bahkan berani ditampar Geralt, akan berlutut untuk Charlie, menantu laki-laki. Masih menunjukkan ekspresi takut pada Charlie. Claire juga tercengang dan bertanya pada Charlie, "Ada apa? Apakah kamu mengenalnya?" Charlie takut dia akan salah paham bahwa dia ada hubungannya dengan dunia bawah, dan buru-buru berkata, "Aku tidak kenal dia." Ketika Scarface melihat ini, dia buru-buru berkata, "Saya tidak mengenal Tuan Charlie, dan Tuan Charlie tidak mengenal saya. Saya terus mendengar tentang nama Tuan Charlie dan saya mengaguminya. Ini menantu Dolar Sole. Pria ini menghormati Charlie. Semua orang tidak bisa menerima kenyataan ini, sungguh ajaib." Scarface buru-buru berkata pada Stephen, "Kamu adalah teman Tuan Charlie. Mulai sekarang, restoran Anda akan dilindungi oleh saya, dan saya tidak akan membebankan biaya perlindungan apapun. Jika terjadi sesuatu, saya akan membantu Anda menyelesaikannya." Saat ucapan ini keluar, semua orang terkejut. Lily menangis karena terkejut di dalam hatinya. Pada hari ini, kontrasnya terlalu menarik. Karena wajah Charlie, mereka menghemat 40 bagian. Lebih penting lagi, wajah bekas luka ini bersedia menutupi hotel secara gratis untuk menjilat Charlie. Sekarang mereka bisa berbisnis dengan tenang. Charlie adalah anugerah yang menyelamatkan hidup. Stephen juga berterima kasih, dan berkata dengan tulus, "Charlie, saya sangat berterima kasih atas masalah ini." Charlie tersenyum dan berkata, "Terima kasih, kamu terlalu berpandangan jauh." Scarface memandang Geralt, yang telah dipukuli sampai pingsan, dan berkata dengan ngeri dan khawatir, "Maaf, Tuan Charlie, saya memukul teman Anda."
Charlie berkata dengan ringan, tidak masalah, dia bukan temanku, hanya kenalan, dan tidak ada persahabatan. Lagi pula, dia berkata lagi, kamu mengirim dia ke rumah sakit, jangan mempengaruhi upacara pembukaan di sini. Scarface segera mengangguk, kalau begitu kita akan mengirimnya ke rumah sakit. Tuan Charlie, lanjutkan, kami tidak akan mengganggu. Setelah selesai berbicara, dia buru-buru menyapa saudara-saudara, mengangkat geral yang tidak sadarkan diri, dan bergegas pergi. Semua orang menatap mata Charlie, dari penghinaan hingga keterkejutan, dari keterkejutan hingga kekaguman. Tidak ada yang tahu mengapa Charlie memiliki energi yang begitu besar. Menantu yang tinggal di dalam ini sepertinya tiba-tiba menjadi orang lain. Di perjamuan, banyak orang menjilat Charlie, termasuk Lily, yang pertama merendahkan Charlie. Lily sekarang memuja Charlie sebagai dewa sejati, dan dia terus mengungkapkan rasa terima kasihnya dan bahkan menawarkan tagihan gratis permanen. Charlie tidak peduli tentang itu, dia hanya menatap Stephen, dan itu sedikit merepotkan Stephen. Tetapi di mata orang lain, apa yang dia lakukan hari ini agak ajaib. Semua orang ingin tahu apa yang terjadi dengan menantu yang tinggal di rumah yang makan nasi lembut ini. Bab 65. Claire juga sangat penasaran dengan apa yang terjadi hari ini. Pertama, BMW 520 Charlie, kenapa 2 kali lebih cepat dari BMW 540 milik Gerald? Lalu ada lukisan kuno Charlie ratusan ribu. Juga, mengapa Charlie mengenal orang-orang di dunia bawah, dan orang-orang memberinya banyak wajah. Dalam perjalanan pulang, Charlie menjelaskan padanya. Dia memberitahu Claire bahwa BMW 520 ini adalah mobil uji coba yang dimodifikasi oleh toko 4S. Agar pengguna salah mengira bahwa mobil ini sangat bertenaga, ia melakukan sedikit modifikasi. Claire tidak tahu banyak tentang mobil, jadi dia percaya itu konyol. Adapun tentang lukisan kuno, sudah dijelaskan sebelumnya. Namun, masalah bekas luka agak rumit. Lagi pula, apa yang disebutnya Tuan Charlie satu persatu disebut ketekunan, dan Charlie tidak bisa menjelaskannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengatakan bahwa kakak tertua berwajah bekas luka ini adalah kerabat temannya sendiri. Dia pernah melihatnya di pesta teman sebelumnya, dan dia juga menghormatinya karena wajah temannya. Claire merasa ada yang tidak beres, tapi melihat kepastian Charlie, dia tahu tidak ada gunanya bertanya lebih jauh, jadi dia tidak bertanya lebih banyak. Elsa telah mengamati Charlie, dan dia merasa bahwa Charlie tidak mudah, jadi dia memutuskan untuk mengamatinya di masa depan untuk melihat rahasia apa yang dia miliki. Gerald dikatakan sengsara. Dia mengalami koma saat dikirim ke rumah sakit. Ayahnya dikeluarkan dari Emgrand Group dan diketahui telah menggunakan posisinya untuk keuntungan pribadi. Dia telah digugat oleh Departemen Hukum Emgrand Group dan segera ditangkap oleh Badan Keamanan Publik. Bisa dibilang rumah Gerald sudah selesai dibangun. Namun, keluarga Gerald tidak terkenal di Aurus Hill, dan tidak ada yang peduli tentang hidup dan mati mereka. Mereka yang benar-benar menarik perhatian semua orang adalah para taipan tingkat dewa dan tokoh besar misterius yang akan berada di Taman Gantung Shangri-La. Semua orang tidak sabar untuk tahu, siapa dia. Apakah ini orang yang sama? Segera, tibalah waktunya untuk ulang tahun pernikahan. Karena dia sudah lama memberitahu Claire bahwa dia ingin memberinya kejutan, Charlie memaksa Claire untuk mengenakan gaun malam putih yang mulia dan elegan sebelum pergi keluar. Claire dengan pasrah setuju, dan pada saat yang sama dia bergumam, ini hanya keluar untuk makan. Mengapa Anda harus membiarkan saya mengenakan pakaian formal seperti itu? Meskipun hari ini adalah hari jadi pernikahan kita, tidak perlu terlalu megah, bukan? Charlie tersenyum dan berkata, hari ini adalah ulang tahun ketiga kita. Tentunya akan lebih formal. Saya sudah memesan tempat makan. Pengaturan untuk malam ini dijamin akan memuaskan Anda. Dia telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menjaga rahasia akhir-akhir ini, dan istrinya tidak meragukannya. Claire tersenyum ringan, dan dia sangat tersentuh. Dalam 2 tahun pertama ulang tahun pernikahan mereka, keduanya menghabiskannya di rumah dengan santai. Meski bukan hal yang aneh, Charlie saat itu bahkan tidak punya uang,
ia akan menyiapkan beberapa hadiah kecil untuknya untuk menyenangkan hatinya. Namun, tahun ini Charlie menjadi sangat berbeda dan tetap misterius, tetapi malah membuatnya tidak dapat menebak trik baru apa yang ingin dibuat oleh suaminya yang tinggal di dalam. Setelah beberapa saat, mereka berdua berganti pakaian, keluar dan naik taksi, menuju ke Hotel Shangri-La. Charlie melangkah keluar dari mobil, memandang Claire yang berdiri di sampingnya, matanya lembut tak terlukiskan, dan berkata, "Claire, malam ini, kita di sini untuk merayakan ulang tahun pernikahan ketiga. Bagaimana menurut Anda?" Bab 66. Ekspresi Claire tiba-tiba menjadi aneh. Di mana restoran yang dipesan Charlie malam ini? Dia tanpa sadar bertanya, "Kamu tidak berbohong padaku?" Charlie tersenyum dan berkata, "Tentu saja tidak." Setelah berbicara, Charlie menjelaskan, "Beberapa hari yang lalu, saya memesan tempat di sini. Jika Anda tidak percaya, mari masuk dan periksa informasinya." Claire menggelengkan kepalanya. Setelah 3 tahun menikah, Charlie tidak pernah berbohong padanya, apalagi di hari penting seperti hari ini. Lalu dia berkata, "Tidak, aku percaya kamu." Setelah itu, dia bertanya, "Kamu seharusnya tidak memesan tempat duduk di Taman Langit, kan? Bukankah ada orang besar yang mencarter di sana hari ini?" Charlie buru-buru berkata, "Aku memutuskan untuk berada di sebelah taman gantung. Kebetulan bisa melihat bagian dalam taman gantung. Kemudian kita juga bisa melihatnya. Siapakah yang telah memesannya? Bagaimana menurut Anda?" Claire tersenyum dan berkata, "Aku tidak segosip kamu." Setelah itu, keduanya berjalan ke Hotel Shangri-La. Ketika mereka hendak naik ke atas, seruan seorang wanita tiba-tiba terdengar di telinga mereka, "Oh, Claire, kenapa kamu ada di sini?" Claire mengangkat kepalanya dan melihat sepasang pria dan wanita muda berjalan ke arahnya. Pria itu mengenakan suit mewah, dan dia tahu itu sekilas adalah tuan muda kaya dari keluarga tertentu, sementara wanita itu ditutupi merek terkenal dengan riasan yang indah, tetapi alis dan matanya penuh warna arogan, dan gaun itu adalah sedikit kits dan postur menari. Wanita ini, Claire, mengenalnya, Li Qing, teman sekamarnya saat dia kuliah. Meskipun Li Qing dan Claire berada di asrama yang sama, mereka bukanlah teman sekelas. Meski mereka tidur bersama, hubungan antara Claire dan Li Qing sangat biasa. Ini terutama karena Li Qingzhao berpura-pura menjadi orang yang berpikiran tinggi dan sangat cemburu. Dia selalu merasa bahwa Claire tidak pantas menyandang nama bunga kolonel, dan bunga sekolah yang sebenarnya adalah namanya. Tetapi situasi sebenarnya adalah dia jauh lebih buruk daripada Claire dalam hal penampilan, bentuk, momentum, atau konotasi. Namun, wanita ini memiliki kelebihan. Dia sangat pandai bergaul dengan pria. Dikatakan bahwa dia telah berhubungan dengan banyak orang kaya sebelumnya. Semua biaya selama 4 tahun kuliah ditanggung oleh orang-orang itu. Claire mengerutkan kening, tetapi melihat semua orang di kelas, ketika keduanya mendekat, dia hanya bisa menelan ludah dan berkata dengan sopan, "Li Qing, lama tidak bertemu. Aku dan suamiku datang ke sini untuk makan malam, kau apa?" Li Qing berkata dengan heran, "Ah, itu kebetulan. Saya dan suami saya di sini untuk makan malam juga." Setelah itu, dia bertanya lagi dengan berpura-pura dan ingin tahu, "Ngomong-ngomong, di posisi mana kamu memesan, kotak biasa, kotak premium, atau kotak mewah?" Claire bingung tentang pengaturan Charlie, dan hanya bisa menjawab dengan jujur, "Saya tidak tahu ini. Suami saya yang memesan lokasinya." Pada saat ini, Li Qing memperhatikan keberadaan Charlie, menutup mulutnya dan tersenyum, dan berkata, "Oh, ini suamimu Charlie, bukan?" Dia adalah pria yang sangat biasa di sekolah saat itu. Cibiran yang tersembunyi di antara kata-kata itu sangat kasar. Claire tampak malu. Li Qing kembali sadar dan buru-buru berkata dengan nada meminta maaf, "Oh, maaf, salahkan aku karena blak-blakan, kamu tidak keberatan?" Charlie sedikit mengernyit, "Nona ini, dia sepertinya tidak baik." Bab 67. Li Qing tidak memperhatikan wajah Claire, dia menarik pria di sebelahnya dengan bangga, dan berkata, "Aku akan memperkenalkanmu pada suamiku Zheng Hao." Kemudian,
Dia memuji, dia adalah majikan tertua dari keluarga Zheng di Aurus Hill, dan dia juga pewaris kekayaan ratusan juta dari keluarga Zheng. Claire mengangguk dengan sopan. Ekspresi Charlie sedikit muram. Saya membawa istri saya ke ulang tahun pernikahan saya, siapa tahu kami akan bertemu dengan hal yang menjengkelkan di tengah jalan. Li Qing terus berkata, omong-omong, suamiku adalah anggota platinum di sini. Dia punya banyak otoritas. Saya kira Charlie paling banyak memiliki kotak biasa, bukan? Mengapa saya tidak memintanya untuk membantu Anda meningkatkan langsung ke kotak mewah? Bagaimana itu? Claire akan menolak, Charlie tertawa, dan berkata, aku memesan posisi yang bagus, jadi lupakan saja. Tahukah Anda, Taman Langit di lantai atas akan menjadi tempat pernikahan megah. Dia adalah anggota platinum. Apa bagusnya dia? Terlebih lagi, seluruh Shangri-La Hotel ada di rumahnya sendiri. Jika dia membawa istrinya ke sebuah kotak mewah dengan hanya anggota platinum, bukankah itu berarti menyerah? Saat ini, Li Qing berkata dengan sedikit ketidakpuasan, Claire, lihat suamimu yang sudah menikah, kamu tidak tahu bagaimana mempromosikannya, bagaimana kamu biasanya mendisiplinkannya. Saat dia berkata, dia meraih lengan Zheng Hao, menyandarkan kepalanya di pundaknya, dan berkata sambil tersenyum, perilaku Charlie tidak cocok untuk acara mulia seperti itu. Saya ingin dia meminta lebih banyak nasihat dari suami saya di masa depan. Etiket aristokrat, bagaimanapun juga, suamiku belajar di Inggris. Zheng Hao melirik Charlie dengan jijik, dan tersenyum, istri saya, jangan mengatur tugas yang mustahil ini untuk saya. Tuan Charlie sangat tidak sopan dan Anda ingin mengajarinya etika aristokrat. Saya khawatir ini akan sulit. Li Qing mengangguk, menghela napas, dan berkata kepada Claire, jika kamu ingin aku memberitahumu, kamu harus cepat bercerai, menghabiskan seumur hidup dengan pria miskin seperti Charlie kamu akan merasa dianiaya. Li Qing hanya berbicara tanpa penutup apapun, tidak peduli sama sekali tentang perasaan Claire. Claire tidak tahan, dan segera berkata dengan dingin, Li Qing, apa maksudmu? Suamiku, kamu tidak berhak berkomentar. Li Qing menutup mulutnya dan tersenyum, dan berkata, kamu tidak meremehkanku ketika aku masih kuliah. Bagaimana Anda bisa dianggap bunga kolonel jika Anda punya uang banyak pada saat itu? Sekarang Anda tidak menikah dengan baik, Anda tidak ingin saya membicarakannya. Charlie sangat tidak senang saat mendengar ini. Li Qing ini, yang tidak senonoh ketika dia di sekolah, mengandalkan memiliki wajah yang baik untuk berhubungan dengan seorang pria kaya, dan sekarang dia beruntung menikah dengan keluarga kaya. Apakah dia benar-benar wanita yang kaya dan muda? Lagi pula, berani menertawakan istrinya. Benar-benar mencari kematian. Memikirkan hal ini, ledakan amarah melonjak di dalam hatinya. Jadi dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks ke bos Shangri-La Ishak. Dalam 3 menit, semua informasi dari Li Qing, menantu dari keluarga Zheng di Aurus Hill terkirim. Ketika Li Qing melihat Charlie menatap telepon tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia semakin tertawa, lihat suamimu, aku mengejekmu, dia bahkan tidak berani berbicara untukmu. Hahaha. Pada saat ini, Charlie tiba-tiba menerima pesan teks dari Ishak, Tuan, informasi tentang Li Qing telah dikirimkan kepada Anda. Charlie melihat isi pesan teks yang panjang, lalu memandang Li Qing dan suaminya Zheng Hao, dan bertanya sambil tersenyum, saya punya beberapa informasi menarik, apakah Anda ingin mendengarkannya? Li Qing mengerutkan kening dan bertanya, informasi apa? Charlie berkata dengan keras, Li Qing, perempuan, 26 tahun, lulusan Universitas Aurus Hill. Bab 68. Selama tahun pertama, menurut investigasi, tidak kurang dari 100 catatan pembukaan rumah, dan ada 8 pria berbeda yang membuka rumah, termasuk Li Hu, Ma Fei, dan Du Xiaoping. Li Qing tercengang, wajahnya pucat dan berseru, apa yang kamu bicarakan? Hati-hati, aku akan menuntutmu karena fitnah. Zheng Hao mengerutkan kening, dia jelas terkejut. Charlie berkata lagi, oh, ini luar biasa. Anda telah membuka rumah dengan 2 pria beberapa kali. Salah satu dari 2 pria ini bernama Dong Bin dan yang lainnya adalah Dong Jie. Kedua pria ini tampaknya bersaudara.
Apakah kamu ada di 3 jam? Li Qing berteriak ngeri, kamu berbicara omong kosong. Anda berbicara omong kosong. Charlie melanjutkan, juga, selama tahun kedua Anda dirawat oleh Wakil Presiden Grup Senghua dengan harga 30,000 per bulan. Anda dirawat selama total 3 tahun, selama itu Anda melakukan 4 aborsi untuknya. Di rumah sakit wanita dan anak Aurus Hill, dokter aborsi terakhir menyatakan bahwa Anda tidak subur seumur hidup. Sambil berbicara, dia bertanya kepada Zheng Hao dengan rasa ingin tahu, Tuan Zheng, jika saya menebak dengan benar, Anda seharusnya belum punya anak. Ekspresi Zheng Hao tiba-tiba menjadi jelek. Dia memelototi Li Qing dan bertanya, ada apa? Li Qing berkeringat banyak dan berkata dengan panik, ahau, jangan dengarkan omong kosongnya. Saya memberikannya kepada Anda pertama kali. Kamu tahu. Charlie tersenyum dan berkata, jangan khawatir, ada yang lebih seru. Li Qing menarik Zheng Hao dengan panik, dan sambil menyeretnya pergi, dia berkata, berhenti bicara. Suamiku, ayo pergi. Sudah terlambat untuk makan malam. Zheng Hao mengerutkan kening dan berkata kepada Charlie tanpa bergerak, apa lagi? Charlie tersenyum dan berkata, dengarkan baik-baik. Setelah lulus dari universitas, Li Qing menjalani operasi plastik menyeluruh di rumah sakit bedah plastik. Sebulan kemudian, dia masuk ke perusahaan keluarga Zheng dan sengaja mengenal keluarga Zheng dengan menggores mobil Bentley milik Zheng Hao. Zheng Hao, seorang pria muda. Setelah berbicara, Charlie menatap Zheng Hao, apakah saya benar? Zheng Hao tercengang. Saya tahu hal-hal ini dan semuanya adalah fakta yang benar. Artinya, hal-hal sebelumnya juga merupakan fakta yang benar. Li Qing sudah pucat saat ini, dan seluruh tubuhnya gemetar karena panik. Dia memohon pada Charlie, kumohon kau berhenti bicara, tolong. Charlie mencibir dan berkata, sekarang kau tahu untuk memohon padaku. Maaf, ini terlambat. Setelah berbicara, dia berkata lagi, setelah mengenal Zheng Hao selama setengah bulan, dia memanfaatkan kesempatan perjalanan bisnis ke Haicheng untuk melakukan operasi perbaikan meniskus di sebuah rumah sakit bedah plastik di Haicheng. Setelah kembali, dia resmi menjadi pacar dengan Zheng Hao dan menikah dalam waktu setengah tahun. Li Qing sudah duduk di tanah, dia tidak tahu bagaimana Charlie bisa mengungkapkan semua rahasianya, ini hampir mengguncang pantat lamanya kepada suaminya. Zheng Hao juga sangat marah sehingga telinganya berasap, menoleh, dan memelototi Li Qing, dan berteriak, jadi, Anda berbohong kepada saya bahwa ini adalah pertama kalinya Anda malam itu sebenarnya milik Anda ratusan ribu kali, kan? Li Qing buru-buru menyangkal, tidak, aku tidak melakukannya. Ahau, kamu adalah yang pertama kali. Charlie tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya dapat menemukan catatan medisnya saat melakukan perbaikan membran. Anda akan tahu kapan dia pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya. Zheng Hao meraih kerah Li Qing dan menamparkan wajahnya dengan keras, jangan mengatakan yang sebenarnya, bukan. Jangan katakan yang sebenarnya. Setelah saya memeriksanya, saya akan menyapu Anda. Ayahmu, ibumu, saudara laki-lakimu, semua pindah dari vilaku, dan saudara laki-lakimu harus berhenti bekerja di keluarga Zheng. Aku akan mengecewakan keluargamu di jalan. Li Qing tiba-tiba hancur dan menangis, dan berlutut di tanah memohon belas kasihan, suamiku, jangan marah, saya salah. Itu semua adalah kesalahan yang saya buat sebelumnya ketika saya masih muda dan bodoh. Kemudian, saya berubah pikiran menjadi kebenaran dan tinggal bersama Anda. Charlie berkata saat ini, jangan percaya padanya, setelah dia menikah denganmu, dia memiliki beberapa kesempatan putus dengan pria yang merawatnya. Foto perpisahan itu, pihak lain juga mengambil video sebagai kenangan. Jika Anda mau, saya dapat mencari tahu videonya dan mengirimkannya kepada Anda. Bab 69. Wajah Zheng Hao sangat jelek, sangat biru. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan bagaimana rasanya memiliki padang rumput di atas kepalanya. Ketika dia tidak tahan, dia menghisap Li Qing dengan mulut besar yang tak terhitung jumlahnya seperti orang gila, dan mengutuk, kamu pembingkah bau, kamu telah membohongiku. Beri aku kakol, dan aku akan membunuhmu.
Aku akan membunuhmu. Li Qing menjerit ketika dia dipukuli, rambutnya tercerai-berai, dan dia patah dan menangis. Zheng Hao memukulinya dan mengutuk, perceraian. Kamu bebas sekarang. Kalau tidak, aku akan menemukan seseorang untuk membunuhmu, orang tuamu, dan saudaramu. Li Qing benar-benar pingsan. Dia mencoba semua yang saya bisa untuk menikah dengan keluarga Zheng. Dia ingin menjadi seorang istri seumur hidup, tetapi hari ini, mimpinya benar-benar hancur. Semua ini karena Charlie. Dia sangat membenci Charlie, tetapi Charlie tersenyum menghina saat ini dan berkata kepada Claire, istri, biarkan mereka menggigit satu sama lain seperti anjing, ayo pergi. Setelah berbicara, dia meraih tangan Claire dan berjalan ke lift. Mata indah Claire bergetar, dan dia terkejut dan tidak bisa mempercayainya. Dari mana Charlie mengetahui begitu banyak tentang sejarah kelam Li Qing? Memikirkan hal ini, tatapannya tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah Charlie, dan dia tidak bisa mempercayainya dan bertanya, kamu membuat hal-hal itu diperiksa. Bagaimana mungkin, di mana saya memiliki kemampuan ini? Charlie berkata haha, seorang teman sekelas pernah terluka parah oleh Li Qing sebelumnya. Dia telah menggali material hitam Li Qing, tapi saya tidak menyangka akan berguna sekarang. Karena itu, Charlie telah membawanya ke lift. Begitu dia memasuki lift, Charlie menekan tombol di lantai paling atas. Claire buru-buru bertanya, Charlie, apakah kamu salah menekan lantai? Bukankah lantai paling atas adalah Taman Langit? Charlie sedikit tersenyum, istriku, tempat yang akan kita tuju sekarang adalah Taman Langit di atas. Begitu kata-kata itu keluar, Claire tersambar petir. Taman Langit. Bagaimana itu bisa terjadi? Di seluruh Aurus Hill, semua orang tahu bahwa Taman Langit malam ini jelas telah dipesan oleh pria misterius. Bahkan jika Charlie memiliki kemampuan hebat, tidak mungkin memesan tempat di Taman Langit untuk merayakan ulang tahun pernikahan ketiga. Tapi saat berikutnya, ide berani tiba-tiba muncul di hati Claire, mungkinkah Charlie adalah pria misterius yang memesan seluruh Taman Langit? Walaupun ini seperti khayalan, namun saat ini selain penjelasan tersebut, adakah kemungkinan lain? Memikirkan hal ini, Claire tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Charlie, apakah kamu memesan taman gantung? Charlie tersenyum sedikit dan berkata, ya, saya ingin memberikan kejutan terbesar hari ini. Aku akan memberimu pernikahan yang berkembang yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Apa? Claire merasa otaknya mengalami korsleting. Jika ini benar-benar kejutan besar yang disiapkan Charlie untuknya. Jadi, bukankah dia wanita paling bahagia di Aurus Hill malam ini? Memikirkan hal ini, nafas Claire menjadi tergesa-gesa, dan dia hampir kehilangan kemampuan untuk berpikir. Bab 70. Saat dunia batinnya bergejolak, lift telah mencapai lantai atas Hotel Shangri-La. Seorang staf layanan di pintu membungkuk sedikit dan berkata sambil tersenyum, Nona Claire, atas nama Hotel Shangri-La kami, saya ingin menyampaikan berkah tulus saya kepada Anda dan Tuan Charlie untuk ulang tahun pernikahan malam ini. Charlie melambaikan tangannya dan berkata padanya, kalian semua kembali. Segera, semua staf meninggalkan tempat kejadian. Di seluruh taman gantung, hanya dunia Claire dan Charlie yang tersisa. Claire sedang bermimpi. Saat ini, yang disambut adalah ruang besar dengan gaya mewah. Langit-langit kristal yang indah memancarkan cahaya jernih, membuat seluruh taman langit tampak anggun dan tenang. Mahakarya piano lembut memenuhi taman langit dan perlahan-lahan memenuhi hati orang, membuatnya sulit untuk merasakan ketegangan dan kemarahan. Bunga segar high-end segar yang dikirim melalui udara dari luar negeri memancarkan semburan keharuman, tidak kuat atau jahat, tetapi jika ada yang mengubah suasana hati orang, itu tak terlukiskan tenang dan indah. Saat ini, dengan pergantian repertoar piano, pawai pernikahan paling klasik yang disebut Midsummer Night's Dream tiba-tiba terdengar, dan suara merdu pun tak ada habisnya. Ketika Claire dengan pusing mengagumi pemandangan yang indah, Charlie mengenakan setelan yang layak dan berjalan ke arahnya dengan seikat bunga. Setiap kali dia melangkah, sederet hati merah yang indah dan cantik berhembus di lantai yang terbuat dari kaca kristal. Tampaknya hati cinta ini menari dengan suara piano, memberi orang pengaruh visual yang sangat kuat.
Pada saat ini, di luar Taman Langit, banyak orang menantikan segala sesuatu yang terjadi di dalam melalui dinding dan lantai eksterior kaca kristal. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa semua kaca di Taman Langit telah dikaburkan sampai batas tertentu. Anda dapat melihat sepasang pria dan wanita muda di dalamnya, dan bunga-bunga di dalamnya sangat indah. Ada juga cinta merah yang terus bermunculan di lantai. Banyak wanita yang menantikannya dan berkata, "Ini sangat romantis. Saya belum pernah melihat pemandangan romantis seperti itu dalam hidup saya. Jika saya adalah wanita itu, saya akan mati karena serangan jantung sekarang." Astaga! Sosok pria itu sepertinya adalah orang kaya yang misterius. Sayang sekali aku tidak bisa melihat wajahnya. Oh, siksaan apa? Pemandangan di Taman Langit benar-benar membenamkan orang-orang yang menyaksikan kegembiraan dari dunia luar. Ribuan orang melihatnya dan mengaguminya dengan rasa iri yang luar biasa. Mata semua orang penuh dengan berkah, menyaksikan taman megah yang seakan tergantung di udara. Wanita yang tak terhitung jumlahnya menangis, dan merasa iri hati yang tak terkendali di dalam hati mereka. Mereka bahkan lebih kewalahan. Mereka sangat cemburu sehingga mereka tidak sabar untuk menjadi pahlawan wanita dalam pernikahan akbar malam ini. Bahkan jika orang tidak bisa melihat wajah asli keduanya malam ini, mereka masih bisa merasakan betapa bahagianya pahlawan wanita itu sekarang. Charlie berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, menunjuk ke pemandangan malam Aurus Hill di luar jendela Prancis, dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Claire, aku mencintaimu. Aku tidak bisa memberimu pernikahan saat itu, kuharap yang ini hanya untuk kita. Pernikahan untuk dua, kamu bisa menyukainya." Claire kembali sadar, menutupi mulutnya, tetapi bunga pir yang menangis membawa hujan, air mata jatuh ke tanah seperti mutiara, dan wajah cantiknya terus berjatuhan. Setelah mendengar ini, Claire tidak dapat menahan gejolak di hatinya lagi, mengambil langkah maju, terjun ke pelukan Charlie, dan berkata dengan air mata, "Aku menyukainya. Aku benar-benar menyukainya. Terima kasih. Terima kasih Charlie. Terima kasih." Berbicara tentang ini, Claire bahkan lebih menangis. Pada saat ini, dia merasa bahwa semua keluhan yang dia derita selama 3 tahun terakhir tidak sia-sia. Tidak peduli bagaimana Charlie melakukan semua ini, setidaknya untuk saat ini, dia sangat bahagia, dan malam ini dia adalah wanita paling bahagia di Aurus Hill.